Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang berikut saya coba berikan untuk contoh-contoh di perkuliahan fisika serapan. Dimulai yang tadi terkait dengan vektor, kemudian ini nanti akan ada vektor, kemudian ada terkait dengan namanya, yang pertama sekali sebenarnya ada besaran dan satuan ya, besaran dan pengukuran. Kemudian ada vektor, kemudian kita akan coba bahas sedikit mengenai gerak lurus. Gerak lurus ini termasuk dalam kinematika ya, gerak parabola. Kemudian ada gerak melingkar, ada mengenai hukum Newton termasuk dalam dinamika partikel, ya, kemudian akan ada gaya gravitasi di dalam hukum Newton, gaya gravitasi, ya. Kemudian akan ada dinamika rotasi. Ini sebenarnya termasuk dalam cakupan itu semua ya, tapi dia saya bagi-bagi menjadi seperti ini untuk contoh-contoh soalnya. Dan terakhir mengenai keseimbangan benda-benda. Nah, ya, mungkin nanti akan ada sedikit mengenai titik berat deh. Ini ada contoh-contohnya, nanti silahkan dipelajari ya. Kita coba bahas satu-satu ya nanti ya. Oke. Yang pertama kita tahu terkait dengan besaran. Masih ingat besaran? Besaran itu ada besaran pokok ya, dan ada besaran turunan. Apa saja yang termasuk dalam besaran pokok? Nah, besaran pokok itu ada panjang, massa, waktu, suhu, kemudian intensitas cahaya, kemudian ada kuat arus, dan yang terakhir ada jumlah zat. Nah, nanti ingat masing-masing satuannya. Kalau panjang itu ada meter, kilogram itu ada di massa, massa ada kilogram, kemudian ini ada waktunya silakan ada second, suhu itu ada Kelvin, kemudian intensitas cahaya ada apa? Kandela atau Curie. Kemudian kuat arus ada ampere, dan jumlah zat itu ada mol. Ya. Nah, ini masing-masing dimensinya punya ada apa namanya satuannya. Ya. Besaran pokok itu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu, bukan diturunkan dari besaran lainnya. Jadi yang ini sudah ada ya, misalnya itu induknya lah. Nah, kemudian kalau turunan itu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, apa aja yang masuk dalam besaran turunan? Besaran turunan biasanya kalau kalian mau mencari luas, itu maka akan ada luas itu panjang kali lebar ya. Nah, itu kita lihat. Ada luas, ada volume, kemudian ada massa jenis, ada kecepatan, ya,
atau P, kemudian ada lagi percepatan, ada momentum atau impuls, dan kemudian ada gaya, kemudian ada usaha atau energi, ada daya dan upaya, bukan ya, daya aja, dan ada tekanan. Luas itu A, ya, ini ada A, volume V dalam meter pangkat 3, ya, meter kubik, massa jenis ada rho, ya. Kecepatan ada V kecil, kemudian percepatan ada A, momentum atau impuls itu ada P, ya. Ini rho ya, rho. Kemudian gaya itu F, usaha itu W, atau energi itu E, ya, atau energi W besar ya. Kemudian daya itu ada dalam satuannya watt, ya, biasanya dia kilogram meter kuadrat per second. Pangkatnya 3, kemudian tekanan ada. Nah, ya. Oke, itu sedikit mengenai besaran dan pengukuran. Sekarang kita beranjak ke vektor. Nah, mulai ke vektor, ya. Kita coba lihat ringkasan terkait dengan vektor. Vektor kan biasanya akan ada penjumlahan vektor, dua vektor, itu bisa menggunakan metode segitiga, ya, akan seperti ini. A, vektor B, kemudian A tambah B. Nah, dimana kalau vektor B adalah vektor B yang arahnya dibalik, namun besarnya tetap sama. Kalau misalnya dia seperti itu, dia bisa, nah, vektor A, vektor B, kemudian ini menjadi A min B untuk metode segitiga. Bagaimana untuk metode jajar jenjang? Nah, jajar jenjang biasanya dia akan seperti ini. Nah, maafkan ya kalau bentuknya agak kurang. Ada vektor A, vektor B, kemudian ada di sini ditambahkan vektor A dan vektor B. Arahnya ini kan. Oke. Kemudian untuk lebih dari dua vektor, penjumlahan lebih dari dua vektor. Lebih dari dua vektor itu biasanya menggunakan metode poligon. Poligon di mana dia bisa ini vektor A, ini vektor B, ini vektor C. A, B, C. Maka resultan vektornya akan menjadi A, vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Nah, jadi di sini akan ada tanda negatif pada penjumlahan vektor, artinya vektor tersebut arahnya dibalik namun panjangnya akan tetap sama. Sebagai contoh, dia akan menjadi seperti ini. Ini menjadi B minus B, kemudian ini vektor A, vektor C. Nah, arah vektornya, resultannya akan menjadi A minus vektor B ditambah dengan vektor C. Itu vektor resultan.
Kemudian ada lagi, ini dia. Nah, ada lagi namanya aturan kosinus. Untuk aturan kosinus, dia akan punya penjumlahan vektor dan selisih vektor. Di mana yang pernah sempat saya bahas tadi, dia akan ada, di sini ada vektor A, ini vektor B. Ini resultannya menjadi vektor A ditambah dengan vektor B. Ini menjadi A. Dengan ini punya sudut theta. Nah, theta adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, maka besaran resultannya akan menjadi, ingat rumus kosinus? A kuadrat tambah B kuadrat ditambah dengan 2AB cos theta. Oke. Dan bila kita menentukan sudutnya, jadi arah atau alfa ataupun theta tadi dari resultan terhadap vektor B, resultan terhadap B, ya, maka dia akan menjadi A per sin alfa sama dengan R per sin theta. Nah, kalau di arah sebaliknya, maka dia panjang vektor A akan dikurangi dengan vektor B. Oke, itu ringkasan untuk vektornya. Sekarang kita coba masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Kita coba yang simpel dulu. Ya. Seekor anak kucing. Anak kucing berlari. Anak kucing aja ya. Berlari ke arah timur sejauh 9 meter. Kemudian dia berbelok. Ke selatan dan berlari lagi sejauh 12 km. 12 km, sedih banget ya, 12 meter. Nah, bagaimana perpindahan panjang lintasan yang dialami kucing tersebut? Perpindahan dan panjang lintasan. Oke, nah, yang penyelesaiannya kita lihat kalau misalnya dia kalau di kompas itu utara, timur, selatan, barat. Ya. Maka kalau dia seekor anak kucing berlari ke arah timur, dia ke arah kanan. Mulainya di sini. Ke arah kanan sejauh 9 meter. Ya. Kemudian dia ke selatan sejauh 12 meter. Maka berapakah perpindahannya? Kita lihat di sini ya. Perpindahan kucing jarak dari posisi awal hingga posisi akhir. Biasanya yang dipengaruhi dari sini ya. Jadi kalau kita lihat ini segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku. Biasanya dia kelipatan 3, 4, 5 ya. Ini secara gampang ya. Kalau kita buatkan 9 kali 9 itu 3 kali 3. 12 itu 4 kali 3. Ya. Maka di sini akan ada 5 kali 3. Ya, 3 ini kan sama ya. Nah, berarti kalau misalnya dia segitiga siku-siku, siku-siku itu kelipatan 3, 4, 5. Ya. Perpindahan kucing adalah
Langsung saja. 5 dikali 3. Ya. 5 kali 3 berapa? 15. Maka untuk panjang lintasan dan jarak yang telah dilampaui oleh kucing, panjang lintasannya adalah 9 tambah 12. Panjang lintasan akan menjadi 9 ditambah dengan 12. Karena dia ini tambah. Sehingga itu menjadi 21 meter. Oke. Kalau ini perpindahannya, ini adalah panjang lintasannya. Jadi kita sudah dapat ya 15 dan 21 meter. Itu contoh gampang banget ya. Sekarang kalau kita punya 3 vektor, nomor 2 ini. Kita contohkan ada 3 vektor. Nah, A, ini ada B, ini ada C. Coba gambarkan vektor A plus B plus C dan vektor A plus B minus C. Ada ingat? Nah, kalau kita lihat di sini, vektor A plus B plus C, ini kita bisa dapat. Ini A, karena dia ditambah, bisa menjadi ke sini. Nah, dibuat saja metode poligon. Ya. Sesuaikan dengan arah ya. Kalau dia plus, itu arahnya sama. Ya. Tapi kalau misalnya dia minus, maka dia akan berlawanan arah. Kemudian kita buatkan di sini. Ini ada vektor A, vektor B, ini vektor C. Sehingga kalau kita buatkan di sini, A plus B plus C, dia akan menjadi seperti ini hubungan. A plus B plus C. Bagaimana yang untuk berlawanan arah? Yang mana vektor C itu adalah minus, maka dia adalah kebalikan atau berlawanan arah dari vektor C-nya. Nah, vektor C kan ke arah sana ya. Nah, ini vektor A-nya ke arah sana, vektor B-nya ke arah sini. Nah, kalau misalnya berlawanan arah berarti dia ke arah kanan. Ya. Maka kita gambarkan dulu vektor arah. Vektor A-nya arah sini, ini A. Kemudian vektor B-nya, ya, vektor B. Kemudian kita buat arahnya ke sana, berarti dia arah kebalikannya, dia ke bawah. Ini akan ada vektor C. Maka ini adalah gambar dari vektor A plus B minus C. Yang akan menjadi seperti ini. Gampang ya? Gampang dong. Oke. Nah, satu soal lagi terkait dengan vektor. Nomor 3. Misalkan kita punya perahu nih. Nah, perahu ada air yang mengalir pada sebuah sungai dengan kelajuan 3 meter per second. Contohnya sungai ini ada perahu. Ini perahunya ada di sini. Perahu ya. Perahu atau apa itu? Nah, perahu bermotor ini menyeberangi sungai tersebut dengan kelajuan dia 4 meter. Nah, kelajuannya ini 4 meter per second. Sedangkan airnya mengalir dengan kelajuan, ini airnya, nah, airnya mengalir dengan kelajuan 3 meter per second. Jadi kalau misalnya kita gambarkan di sini ya, ini airnya.
anggap dia adalah PY. Ya. Perakunya itu PY, airnya itu PX. Maka yang kita dapatkan di sini tadi, kalau yang perakunya itu PY itu sama dengan 4 meter per second, PX itu sama dengan 3 meter per second. Nah, berapa jarak? Ya, jarak lebar sungai ini adalah 80 meter, atau ini bisa dikaitkan dengan Y. Y-nya sama dengan 8 meter, 80 meter. Nah, berapa jarak tempuh perahu tersebut untuk menyeberang? Nah, oke, kalau kita lihat di sini, berarti dia akan ada pengaruh kosinusnya. Sehingga vektor resultan itu akan menjadi Px kuadrat ditambah dengan Py kuadrat. Jika di sini kita buatkan 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat sama dengan akar dari 9 plus 16. Akar dari 25 sama dengan berapa? 5 meter per second. Maka ini baru katakannya ya, kelajuannya. Maka R per CR sama dengan Y per CY. Aturan sinus yang pertama tadi. Ya. Maka R per 5 sama dengan Y-nya ada 80, per VY tadi ada 4. Ini kita coret, ini ada 20. Ya. Sehingga R itu akan sama dengan 20 dikalikan 5 sama dengan 100. Clear? Oke, clear. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yang ketiga, ya, yaitu mengenai gerak lurus. Nah, gerak lurus nanti saya coba gabung ya, gerak lurus, terus gerak parabola. Ya. Nah, gerak lurus atau ini dalam kinematika betul ya, di sini ada gerak lurus. Gerak lurus ini ada GLB dan GLBB. Yang seperti apa GLB? GLB itu adalah gerak lurus beraturan, di mana ini akan ada V sama dengan S per T. Oleh karena A itu sama dengan 0, maka V-nya tetap. Kemudian kalau GLBB itu gerak lurus berubah beraturan, di mana S sama dengan V0 dikalikan T ditambah dengan setengah kali AT kuadrat. Di mana kalau misalnya ada V dalam waktu, ya itu akan menjadi V0 ditambah dengan A kali T, sedangkan VT kuadrat itu menjadi V0 kuadrat ditambah dengan 2 kali A kali S. Di mana A itu adalah percepatan, T itu waktu, VT itu kecepatan saat T, V0 itu adalah kecepatan awal. Ya, oke. Nah, penerapan GLBB itu pada saat kita melakukan gerak jatuh bebas ataupun pada gerak di bidang miring ataupun licin. Nah, kalau dia gerak jatuh bebas, itu akan ada pengaruh dari gaya gravitasi. Ya. Gerak jatuh bebas itu misalkan ada batu itu dijatuhkan dari ketinggian AA, misalkan. Nah, ini ada kondisi diam, kemudian mulai bergerak, kemudian dia jatuh ya, sampai dengan ke tanah. Ini ada HA, kemudian di sini ada HB. Nah, ini tanahnya. Kecepatan pada saat balok menyentuh tanah atau batu tersebut menyentuh tanah, maka dia akan menjadi
P sama dengan akar dari 2G kali H. Yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi dikalikan dengan jarak dari mula-mula sampai dengan dia sampai ke tanah. Ya. Kemudian kecepatan pada saat balok berada di titik B, misalkan ya, kita mau ngitung nih, di ketinggian dari total ketinggian 10 pada saat di ketinggian 5 itu kecepatannya berapa. Nah, itu bisa kita hitung dengan menggunakan pengaruh dari rumus ini. Dari gravitasi HA dikurangi dengan HB. Jadi selisih antara ketinggian dari HA dikurangi dengan ketinggian dari HB. Nah, dari sini kita bisa menentukan waktu yang diperlukannya untuk menyentuh tanah. Ya, T itu bisa dikategorikan 2HA per G. Itu untuk mencari waktunya. Oke. Nah, sekarang kita coba contoh. Ya. Contoh untuk salah ya tadi ya. Ya. Contoh untuk gerak lurus. Ya. Contoh gerak lurus. Kita lihat di sini ada sebuah batu. Contoh yang pertama, sebuah batu dilempar dengan ketinggian vertikal ke atas ya. Nah, contohnya dia ada yang menggunakan lift ya. Kalau dia lift, bisa. Oke. Nah, ini ada batu. Batu ataupun bola ya. Nah, ini ada orang berada di atas gedung, dia akan melemparkan batu. Nah, ini akan ada gerak parabola. Gerak parabola. Sebuah batu dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal itu ada V0 sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian dia PT itu sama dengan 0 karena dia ada di titik tertinggi. Titik tertingginya. Ini lintasannya ya. Lintasan 1, lintasan 2, dan lintasan 3. Nah, dia melemparnya dari atap gedung ya, gedung lah. Nah, gedung lemparkan batunya, ada membentuk lintasan 3 lintasan di sini. Ya. Gedung ini tingginya ini 25 meter. Jika percepatan gravitasi atau G itu sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka waktu yang dibutuhkan batu untuk menyentuh permukaan tanah adalah berapa? Ditanyakan adalah waktu saat sampai menyentuh tanah. Nah, sekarang kita coba buat dari lintasan 1. Lintasan 1, soalnya tadi apa? PT itu sama dengan V0 min G kali T. Di mana PT-nya itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia berdasarkan dari titik tertingginya. Jadi dia anggap kita 0. V0-nya adalah 20 dikurangi dengan G-nya itu 10 dikalikan dengan T. Nah,
Maka 10T itu sama dengan 20, T-nya kita dapat 2 second. Jadi pada saat 2 detik, dia tiba di lintasan pertama di titik tertinggi. Kemudian kita lihat lintasan 2. Lintasan 2, waktu yang dibutuhkan akan sama dengan lintasan 1. Kenapa? Karena dia berdasarkan ini sama pada saat dia waktunya melempar sampai dengan ke turun. Kalau kita buatkan parabola itu seperti dia akan sama. Sehingga lintasan 1 sama dengan lintasan 2 sama dengan lintasan 1. Lintasan 2 sama dengan lintasan 1 sama dengan 2 second. Kemudian kita lihat lintasan 3. Lintasan 3 ada pengaruh dari ketinggian gedung nih. Kita kan mau tahu nih. Maka ini dikalikan dengan T ditambah dengan setengah GT kuadrat. Hanya kita ketahui 25 meter. P0-nya kita ketahui 20 meter per second kuadrat. Dikalikan dengan T-nya ditambah dengan setengah dikali 10 kali T kuadrat. Jadi berapa tuh? Ya, ini 25 20 T tambah 5 T kuadrat. Ya, di sini 5 sama dengan 4T ditambah T kuadrat. Kita pindahkan ke sisi kiri semua. T kuadrat tambah 4T min 5 sama dengan 0. Kita masukkan seperti eliminasi di matematika. T plus 5, yang dapatnya ini T min 1 sama dengan 0. T1 sama dengan min 5. Tidak mungkin. Atau T2 sama dengan 1 second. Nggak mungkin ya kalau minus ya. Nggak mungkin. Atau T2 sama dengan 1 second. Kalau dia buatnya T2 1 second, maka waktu total T itu sama dengan 2 second ya. Lintasan 1 tambah lintasan 2 tambah lintasan T3. Nah, anggaplah dibuatkan menjadi 1 second. Maka dia akan menjadi 5. Waktu saat menyentuh tanah adalah 5 detik. Ini kenapa dibuatkan 1? Ya, karena dia minus. Kalau minus itu nggak mungkin. Ya. Jadi kita buatkan menjadi 1. Oke. Terus soal nomor 1. Oke, sekarang kita coba untuk turunannya. Nah, nomor 2, suatu partikel memiliki koordinat X dan Y yang berubah terhadap waktu menurut persamaan. Kita punya persamaan X sama dengan 4 tambah 2T kuadrat dalam meter. Kemudian ada Y sama dengan 10 ditambah 0,5 pangkat 3 T pangkat 3 meter. Yang mana T itu adalah dalam second, kemudian berapa besar kecepatan partikel pada saat
T sama dengan 2 second. Ditanya adalah kecepatan partikel saat T2 second. Oke. Masih ingat untuk resultan, ya, kita jumlahkan yang ada I dikelompokkan menjadi I, yang J kita kelompokkan menjadi J. Ini anggap yang X itu adalah I, jadi 4 tambah 2 T kuadrat I vektor ditambah dengan 10 tambah 5, 0,5 T pangkat 3 J. Maka untuk menentukan persamaan kecepatan, persamaan R ini diturunkan. Masih ingat untuk menurunkan persamaan? Itu menjadi, kalau kita turunkan, ini sama dengan ininya hilang, 2 kali 2 jadi 4 T, I, tambah dengan 10-nya hilang, itu 0,5 kali 3 itu bisa jadi 3/2 T kuadrat C. Ini menjadi P, ya, karena kita ketahui yang inginkan itu adalah P-nya. Nah, maka kecepatan pada saat T sama dengan 2 second itu /, vektor P ini 4 dikali 2I ditambah dengan 3/2 dikalikan 2 pangkat 2 sama dengan ini 8I tambah 6C. Nah, kalau kita buatkan seperti ini, nya menjadi 8 kuadrat tambah 6 kuadrat akar, jadi 64 tambah dengan 36 akar 100 menjadi 10 meter per second. Maka di sini kita dapat P pada saat waktu 2 second adalah 10 meter per second. Oke. Nah, kemudian satu lagi, ya, kita coba masing-masing 3 soal ya. Sebuah bola dilepaskan dan kemudian menggeliting pada satu bidang miring dengan percepatannya konstan. Pada detik pertama, bola telah menempuh jarak 3 meter. Berapakah jarak yang ditempuh bola pada akhir detik keempat? Jadi ditanya jarak pada T sama dengan T4 pada saat T sama dengan 4 second. Pada T sama dengan 4 second. Nah, ini tadi yang ketahui apa? P0 ini itu sama dengan 0 karena dia detik pertama dia menggelinding pada satu bidang miring. Nah, T-nya itu sama dengan 1 second dan S itu sama dengan 3 meter. Nah, ditanya pada akhir detik keempat. Oke, percepatan bola kita lihat di sini ada percepatan bolanya. S itu sama dengan P0T, ingat rumusnya setengah AT kuadrat. T S-nya ini kita ketahui S itu sama dengan 3. P0-nya itu 0 dikalikan dengan 1, ya. Ditambah dengan setengah kali A kali 1 kuadrat. Kenapa dia 1? Karena dia di awal mulanya dan P0-nya itu ada sama dengan 0. Ini sama dengan setengah A, maka A itu menjadi 6 meter per second kuadrat.
jarak bola setelah T sama dengan 4 detik, maka kita masukkan kembali V0T ditambah dengan setengah AT kuadrat, itu menjadi V0-nya 0, T-nya 4, ditambah dengan setengah A-nya tidak sudah ketahui, kecepatannya dikalikan dengan 4, maka ini akan menjadi 48 meter. Oke, clear? Clear. Oke. Sekarang kita coba ke gerak parabola. Oke, masih ingat gerak parabola? Kalau kita punya seperti ini, dia akan menjadi gerak parabola. Nah, di mana pada saat dia menyentuh tanah di akhir, itu akan menjadi X maksimumnya. Dan pada saat dia mempunyai titik tertinggi tadi, itu adalah Y maksimum. Ini seperti yang tadi ada contoh lintasan bola ya tadi ya. Nah, ini bola dilempar ataupun benda dilempar, kemudian dia akan ada pengaruh dari V0Y, ya di sini ada V0, ini ada Y, ini ada X, ini akan ada alfa, dan di sini akan ada VOX. Ya. Di mana pada saat dia titik tertinggi, maka VY itu akan menjadi sama dengan 0, dan VX itu akan menjadi sama dengan V. Ya. Pada saat benda berada di sini, titik tertentu, maka dia akan mempunyai koordinat. Koordinatnya ada di X, Y, sehingga yang berpengaruh adalah ini ada Vx, ini ada Vy, dan kita akan melihat di sini. Ya. Nah. Ini ya. Nih. Ini akan menjadi V. Nah. Ya. Oke. Ini akan ada pengaruh dari kecepatan. Jadi kalau misalnya dia kecepatan awal, maka di sumbu E akan berlaku gerak lurus beraturan atau V0X sama dengan V0 cos alpha, ini untuk sumbu X. Sumbu Y itu akan berpengaruh dari V0Y sama dengan V0 kali sin alpha. Ini pada saat dia kecepatan awal. Nah, kecepatan awal. Kemudian kalau pada saat kecepatan T, ya, kecepatan tertentu, maka dia akan menjadi bagaimana tadi? Nah, kecepatan saat sumbu X, kalau sumbu X maka akan berfungsi gerak lurus beraturan, maka dia Vx sama dengan V0x sama dengan V0 cos alpha. Bagaimana kalau dia di sumbu Y? Maka di sumbu Y akan berfungsi gerak lurus berubah beraturan dengan pengaruh dari VY itu sama dengan V0Y min Y kali T. Sehingga kecepatan saat T atau resultan Vx dan Vy. Jadi V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Oke. Nah, kalau dia punya koordinat nih, kayak yang di sini nih, gimana?
Kalau dia punya untuk koordinat X, Y pada saat T, maka di sumbu X itu berfungsi GLB, maka X sama dengan VX kali dengan T, dan X yang untuk V0 dikali dengan cos alpha kali T. Bagaimana kalau untuk sumbu Y? Sumbu Y itu ada GLBB. Y itu sama dengan V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Kemudian apabila dia diketahui V0-nya, ya, Y itu akan jadi V0 dikali dengan sin alpha T min setengah GT kuadrat. Itu pada saat dia punya koordinat. Nah, bagaimana kalau dia punya di titik terjauhnya? Kita coba di sini. Bisa muat. Kebanyakan ini ya. Kita jadi. Nah, kalau dia di titik tertinggi atau Y maksimum dan jarak terjauh dan X maksimum, maka saat mencapai ketinggian maksimum, titik tertinggi itu dia menjadi VY-nya sama dengan 0. Ini tadi ya. V sama dengan 0 dan V itu sama dengan VX sama dengan V0X. Sehingga Y maksimum itu sama dengan V0 kuadrat dikali dengan sin kuadrat alfa per 2G. Waktu pada saat Y maksimum, maka akan menjadi V0 kali sin kuadrat alfa per 2 per G. Ya, ini udah lewat ya. Itu pada saat titik tertinggi. Kemudian pada saat jarak terjauh menyentuh sana, maka dia X maksimum itu sama dengan V0 kuadrat dikali dengan sin 2 alfa per G. Sedangkan TX maksimum itu sama dengan 2 kali TY maksimum. Nah, ini yang perlu diingat untuk rumusnya. Sekarang kita coba langsung makan ya. Sebentar, saya minum dulu. Coba untuk contoh nah, contoh soal yang pertama. Ini ada sebuah benda dilempar dengan kecepatan awal V0, kecepatan awalnya V0, dan sudut elevasi itu alfa sama dengan 60 derajat. Ketika benda mencapai tinggi maksimum, jarak mendatar yang ditempuhnya adalah 10 akar 3. Ketinggian maksimum, jarak mendatar 10 akar 3. Berarti dia, kalau kita gambarkan, dia seperti ini. Ini ada sudutnya 60 derajat, ya. Benda. Titik tertinggi atau ini ada Y maksimum. Nah, pada saat dia menuju Y maksimum, maka dia punya jaraknya adalah 10 akar 3 meter. Nah, berapa kecepatan awal benda tersebut? Yang ditanyakan adalah V0-nya. Nah, kalau kayak gini, berarti ini kan X maksimum itu kan ini ya. Ini X maksimum. Ini kalau pada saat Y maksimum berarti dia setengahnya dari X maksimum.
Kita lihat ini, kalau X maksimum tadi rumusnya apa? V0 kuadrat kali sin 2 alfa per X. Karena 10 akar 3 adalah setengah X maksimum, maka kita kalikan nih X maksimumnya. Ini 10 akar 3 sama dengan setengah kali X maksimum. Jadi X maksimum itu sama dengan 20 akar 3. Ya, ini untuk X maksimumnya. Sekarang kita masukkan di X maksimum ini. Di sini X maksimum sama dengan V0 kuadrat kali sin 2 alfa per G. Ini itu 10 ya. 10 meter per X maksimumnya tadi berapa? 20 akar 3 ditambah sama dengan V0 kuadrat. Ini akan kita cari sin 2 kali 60. Alfanya 60 kan. Bagi dengan 10. Anggaplah gini dari gravitasinya itu 10. Yang gampang ya. Jadi 20 akar 3 sama dengan V0 kuadrat kali sin 120 derajat. Ya. Sin per 10. Nah, ini kita putar ke sini jadi 200 akar 3 V0 kuadrat kali sin 120. Sin 120 berapa? Setengah akar 3. Sehingga V0 kuadrat itu sama dengan 200 akar 3 per setengah akar 3. Ya, gitu ya. Jadi V0 kuadrat itu sama dengan 400. Ini coret-coret 400. Sehingga V0-nya adalah akar dari 400 itu sama dengan 20 meter per. Untuk kecepatan awal kita sudah dapat. Oke. Sekarang coba untuk menentukan posisi deh. Nah, soal nomor 2. Sebuah peluru meriam ditembakkan dengan kecepatan awal V0 itu sama dengan 60 meter per second. Dan sudut elevasi itu sama dengan 53 derajat. Jika nilai G itu sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka posisi peluru di detik pertama adalah berapa? Posisi peluru pada T sama dengan 1 second. Jadi kita, kalau posisi peluru berarti dia akan dinyatakan dalam bentuk koordinat. Koordinat X, Y. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi ada contohnya, ada contoh rumusnya ya tadi yang sebelumnya V0 X itu sama dengan V0 dikali dengan cos alfa. Maka 60 dikali dengan cos 53. Ini datanya. Ya, hasilnya ini ada 36 meter per second. Nah, sehingga X itu sama dengan Vx dikali dengan T. Ya. Nah, Vx-nya itu 36 dikalikan dengan T-nya itu 1, maka dia ada 36 meter. Ya. Ini second, ini meter per second, sehingga tinggal 36 meter. Ya.
Nah, selanjutnya kita cari V0Y sama dengan V0 dikali dengan sin alfa. Ya, karena dia dalam posisi Y-nya. Ya. Kita kalikan 60 dikali dengan sin 53 derajat, maka 53 itu berapa nih tadi ya? 60 kali 0,8 jadi dia 48 meter per detik. Nah, ya kalau Y itu kita kalikan V0Y dikalikan dengan T min setengah GT kuadrat. Nah, jadi di sini ada 48 kali 1 min setengah kali 10 kali 1 kuadrat. Kita dapatkan 43 meter. Jadi posisinya X, Y sama dengan 36,43 meter. Oke ya. Oke. Ini baru sampai gerak parabola, ya, gerak parabola. Untuk gerak lainnya nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Oke. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.